Sesaat lagi kita ikuti Warta Tanoh Gayo. Produksi RRI Takengon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, RRI Takengon menyiarkan Warta Tanoh Gayo, edisi Senin 7 Juli 2025. Pendengar, kami sampaikan sari berita pagi ini. Tabung gas bocor, rumah warga Aceh Tenggara nyaris hangus terbakar. Puluhan pemilik cangkul Padang menolak pembongkaran oleh petugas. Warta berita ini turut disiarkan RRI Rimba Raya di FM 90,1 MHz dan Anda juga dapat dengarkan melalui live streaming YouTube RRI Takengon Channel serta melalui aplikasi RRI Digital. Bersama saya Nur Hasanah, kita ikuti berita selengkapnya. Diduga tabung gas LPG di rumah ruko tempat usaha makanan siap saji bocor. Bagian dapur terbakar, beruntung petugas pemadam kebakaran sigap dan berhasil memadamkan api yang belum sempat membesar. Berikut informasi selengkapnya. Satu unit rumah warga Desa Pulonas, Kecamatan Babu Salam, Kabupaten Aceh Tenggara, rusak ringan akibat terbakar pada Sabtu 5 Juli 2025 sekitar pukul 15:15 waktu Indonesia Barat. Kalaksa BPBD Aceh Tenggara Muhammad Asbi melalui laporan Pusdalops PB mengatakan rumah tersebut diketahui milik Martina umur 32 tahun yang tinggal bersama 4 jiwa lainnya. Dilaporkan, kejadian bermula saat pemadam kebakaran menerima informasi dari warga terkait kebakaran. Merespon hal itu, pemadam kebakaran Posko Kota dan Kandang Belang langsung bergerak ke lokasi kejadian untuk melakukan penanganan terhadap rumah ruko tersebut. Diduga, kebakaran disebabkan kebocoran tabung gas LPG. Kesigapan petugas dibantu masyarakat bersama TNI dan Polri membuat dampak kebakaran tidak terlalu besar. Namun, dapur tempat usaha makanan siap saji dan sebagian bahan baku usaha tidak sempat diselamatkan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Namun, masyarakat diminta tetap waspada terhadap potensi bencana kebakaran. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan. Puluhan pemilik cangkul Padang dan cangkul dedem di Danau Lutawar menolak alat tangkap mereka dibongkar petugas. Alasannya karena alat tangkap itu merupakan mata pencarian bagi mereka. Dari video yang beredar, pemilik cangkul Padang itu mendatangi petugas di dermaga Keramat Mupakat Bebesen pada Minggu pagi. Video aksi mereka beredar luas di media sosial. Namun aksi ini mendapat penolakan keras dari warganet. Mereka justru mendukung petugas untuk menertibkan alat tangkap tak ramah itu demi kelestarian danau. Pendengar, Kapolres Bener Meriah himbau masyarakat untuk bijak menggunakan media sosial. Kapolres menekankan pikirkan dampak ke depan sebelum mengunggah konten atau dokumen ke media sosial. Saat ini, warga dunia maya seringkali mengekspresikan segala aktivitas ke dalam media sosial, termasuk meluapkan kekesalan. Kapolres Bener Meriah AKBP Aris Cai Dwi Susanto kepada RRI menyebut, sejumlah kasus yang sedang ditangani pihak kepolisian dalam beberapa hari terakhir, penyebaran foto tidak senonoh oleh seorang istri. Menurutnya, fenomena tersebut tidak sepatutnya terjadi di bumi serambi Mekah. Karena itu, ia meminta masyarakat agar bijak menggunakan media sosial. Kami menghimbau kepada masyarakat agar juga bijak dalam menggunakan media sosial. Think before click. Nah, jadi berpikir dulu apa dampaknya yang akan terjadi baik kepada dirinya maupun kepada masyarakat sebelum klik atau mengupload baik itu foto maupun dokumen berupa video. Aris Cai menyebut pihak kepolisian kini aktif melakukan patroli cyber atau memantau aktivitas negatif di media sosial, termasuk yang berpotensi melanggar Undang-Undang ITE. Karena itu,
Kapolres mengimbau masyarakat tidak sembarang mengunggah dokumen atau konten yang bersifat negatif agar tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan. Kantor Kementerian Agama Bener Meriah salurkan 1.000 paket alat tulis untuk anak yatim dan difabel. Kantor Kementerian Agama Kemenak Kabupaten Bener Meriah menyerahkan 1.000 paket bingkisan berisi alat tulis lengkap kepada anak yatim dan penyandang disabilitas di Aula Pusat Layanan Haji dan Umroh Terpadu Kemenak Bener Meriah. Kegiatan yang berlangsung serentak di seluruh Indonesia ini dihadiri oleh anak-anak yatim piatu dan difabel dari berbagai madrasah serta sekolah luar biasa di Kabupaten Bener Meriah. Secara simbolis 30 anak menerima bingkisan secara langsung sementara sisanya akan disalurkan ke masing-masing madrasah dan SLB. Mengusung tema Satu Kesetaraan Sejuta Harapan Meraih Keberkahan, acara dibuka secara virtual dan menampilkan hiburan kolaboratif dari anak-anak yatim piatu dan penyandang disabilitas. Tayangan tersebut disaksikan bersama melalui layar di Aula PL HUT. Kepala Kantor Kementerian Agama Bener Meriah Mayusri menegaskan bahwa memperhatikan anak yatim dan difabel di lembaga pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Hari bahagia, hari sejahtera, dan hari kita bersama. Memperhatikan anak-anak kita yang ada di lembaga pendidikan. Dan semangat kita bersama, insya Allah ke depan. Paketnya akan kita lebarkan, kita besarkan sehingga rasa bahagia bisa dinikmati secara bersama-sama oleh anak-anak kita. Sementara itu, Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenak Republik Indonesia, Profesor Dr. Waryono Abdul Ghafur menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk inovasi dalam memberikan perhatian kepada anak-anak luar biasa dan istimewa. Di kantor Kementerian Agama Bener Meriah, acara ditutup dengan penyerahan bingkisan secara simbolis oleh Kepala Kantor, Kepala Subbagian Tata Usaha, para kepala seksi dan penyelenggara di lingkungan Kemenak Bener Meriah kepada 30 anak penerima manfaat. Turut hadir dalam kegiatan tersebut para pengawas madrasah dan pendidikan agama Islam, kepala madrasah serta para orang tua asuh dan anak-anak yatim dan penyandang disabilitas. Bambang Syahputra, RRI Takengon melaporkan. Puluhan pelaku UMKM di Aceh Tenggara dapat bantuan dari Pokir DPRA. 68 pelaku UMKM di Aceh Tenggara dapat bantuan usaha ekonomi produktif UEP dari pemerintah Aceh. Bantuan ini merupakan pokir dari Ketua Komisi 5 DPR Aceh. Bantuan tersebut diperuntukkan kepada fakir miskin yang memiliki usaha jualan kios 51 orang, kuliner 12 orang, dan menjahit 5 orang. Adapun jenis bantuan yang disalurkan seperti alat memasak, mesin jahit, dan produk dagangan untuk usaha kios. Ketua Komisi 5 DPRA Rijaluddin berharap bantuan yang disalurkan dapat dikelola dengan baik. Bupati Aceh Tenggara Salim Fakri berterima kasih atas bantuan pokir yang disalurkan untuk warganya. Fakri menyebut bantuan itu salah satu cara untuk membangkitkan perekonomian masyarakat. Menurutnya bantuan tersebut menjadi bagian penting dalam perencanaan pembangunan daerah ke depan. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan. Pendengar, berikut kita simak wawancara singkat menyangkut penerimaan peserta didik baru PPDB di jajaran Kemenak Aceh Tengah. Wawancara ini dipandu rekan kami Muhammad Sanusi bersama Kakan Kemenak Aceh Tengah, Wahdi. Pak Wahdi, menjelang PPDB di jajaran Kementerian Agama di tahun 2025 ini, apa yang mungkin yang menjadi penegasan dari Bapak selaku Kakan Kemenak untuk jajaran supaya tidak ada yang sifatnya negatif dan tanda kutip pungli, Pak? Silakan. Baik, penegasan dan kita selalu ingatkan kepada seluruh kepala madrasah kita yang ada di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah bahwa terkait dengan pungli itu tidak dibolehkan, dan itu pemerintah sudah menegaskan. Maka oleh karenanya kita sampaikan kepada seluruh kepala madrasah di lingkungan kita bahwa tidak ada pungutan terkait dengan penerimaan peserta didik baru di seluruh madrasah baik MA, MTS, dan MI di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah. Dan ini untuk keseragaman di setiap kesempatan. Dan ini mudah-mudahan nanti sebentar lagi kita juga rapat dengan seluruh kepala madrasah untuk menegaskan itu kembali. Nah, bagaimana pertanyaannya dengan peran komite? Komite adalah wakil masyarakat di madrasah
Ya tentu ini selalu kita sampaikan ketika memang ada yang berbentuk rupiah gitu, itu dikelola oleh komite. Tapi penegasannya di kita adalah bagaimana transparansi dari komite itu sendiri menjelaskan kepada masyarakat. Ketika masyarakat itu setuju, saya pikir itu tidak ada masalah. Tapi ketika masyarakat tidak setuju, maka itu perlu dipertimbangkan dengan baik. Demi kenyamanan kita semua dan amanah pemerintah kepada kita, dalam hal inilah Kementerian Agama, untuk tidak memungut sesuatu, karena pemerintah sudah memberikan fasilitas kepada madrasah-madrasah negeri kita, dan ini adalah untuk kepentingan anak didik kita ke depan juga, dan kenyamanan masyarakat yang menitipkan anak-anaknya di kita. Pak, menyangkut dengan PPDB ini Pak, ini semua gratis Pak ya? Dipastikan gratis Pak? Saya pastikan gratis. Mulai dari formulir, uang pembangunan, dan titik mengek lainnya yang dulu belakangan sempat diterapkan, sekarang nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Saya pastikan gratis, dan itu sudah disiapkan oleh pemerintah. Menyangkut dengan konsekuensi Pak, jika ada oknum kepala sekolah ataupun panitia yang melakukan pungutan bentuk rupiah, itu seperti apa Pak? Kita kalau memang itu tidak melalui prosedur, tidak melalui mekanisme, dan tidak dibolehkan pemerintah, kita akan menindak tegas. Kita akan berikan punishment kepada oknum ya. Sampaikan oknum teman-teman di madrasah, supaya itu menjadi satu pelajaran. Karena apa yang tidak ada di regulasi pemerintah, kita tidak akan akomodir itu teman-teman yang melakukan itu. Terus setelah selesai PPDB nanti Pak akan ada pembelajaran aktif. Menyangkut dengan SPP juga sudah tidak ada lagi Pak? Itu tidak ada. SPP itu sudah ditegaskan tidak ada. SPP dan uang lain-lain Pak ya? Tidak uang ada. Komputer, uang les nggak ada Pak? Tidak ada. Kalau untuk yang les itu kan di luar ya. Di luar ya. Tentu itu juga ada peran komite di dalam. Jadi kita tidak masuk itu. Kemudian uang yang lain, kesepakatan, pokoknya itu dari komite. Kemudian baju dan lain sebagainya itu peran komite di dalam. Ya. Mungkin rapat komite dengan stakeholder yang ada di dalam hal ini kalau menurut saya tentu disepakati, kemudian ditransparansi, disampaikan kepada masyarakat, ya, mewakili ya tentu komite ya, mungkin harganya demikian, mereka tidak mau ya kita tidak boleh memaksakan. Itu kunci ya, itu kunci, saya tidak boleh memaksakan. Ini baju harganya sekian, begitu kira-kira. Nah, coba sampaikan komite sampaikan kepada masyarakat ini. Oh Pak, kami kalau segitu tidak sanggup, yang sanggup kami segini. Ini kan transparansi maksudnya. Transparansi itu ada peran komite di sana, karena peran komite juga tidak dibuat-buat ya. Kalau di kita di Kementerian Agama ada KMA nomor 16 tahun 2020, bagaimana peran komite menyampaikan kepada masyarakat, dan saya ulangi kembali bahwa komite itu adalah wakil masyarakat yang ada di madrasah setempat. Jadi seperti itu. Jadi mungkin dalam waktu dekat akan dipanggil Pak ya, kepala sekolah untuk menekankan penegasan ini kembali Pak? Iya, bukan lagi dalam waktu dekat, sebentar lagi. Habis. Karena ini kan terus kita lakukan dengan kesibukan yang mungkin banyak ya. Karena jelang PPDB Pak, tinggal menghitung hari lah Pak. Hari, kita nanti sebentar lagi jam 2, itu kita rapat dengan seluruh kepala madrasah dan juga pengawas madrasah, itu kita sampaikan itu. Ada berapa Pak siswa kita? Siswa di kita, total di kita ya, itu saya pikir lebih dari 13 ribuan di kita. Dari ya. RA Pak? Dari RA. RA, MTS, dan MA kan? Dan saya perlu sampaikan bahwa RA itu swasta. Di kita tidak ada negeri. Jangan nanti sampai salah persepsi, itu sama dengan swasta yang lain. Mereka artinya ada sedikit keleluasaan untuk menyampaikan kepada wali terkait dengan pelayanan mereka di sana. Kita kurikulum. Kita kurikulum. RA walaupun namanya Radota Alfa, itu mereka swasta. Ada otoritas sendiri di mereka, sama dengan di swasta yang lain. Baik, terima kasih Pak Wadi, informasi Pak. Terima kasih. Terima kasih. Masyarakat Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah keluhkan maraknya kenakalan remaja.
Dalam upaya mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat, Kapolres Bener Meriah AKBP Aris Cai Dwi Susanto menggelar pertemuan dengan masyarakat Kampung Bener Kelipah, Kecamatan Bener Kelipah. Kegiatan tersebut menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan langsung berbagai persoalan, khususnya yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas. Untuk memastikan setiap keluhan masyarakat dapat ditindaklanjuti secara langsung, Kapolres turut menghadirkan jajaran utama seperti Kasat Reskrim, Kasat Narkoba, Kasat Samapta, Kasat Lantas hingga Kapolsek Bener Kelipah. Bedal Kampung Bener Kelipah mengutarakan keresahan terkait kenakalan remaja yang semakin meresahkan warga. Ia mengungkapkan kekhawatiran perangkat desa dalam mengambil langkah penanganan agar tidak salah prosedur. Yang kami hadapi di sini ini tentang kenakalan remaja, Pak. Sepertinya sangat meresahkan. Yang perlu kami tanyakan, Pak, sejauh mana kami ini sebagai kerja atau bedel bisa menindak ini, Pak. Menanggapi hal itu, Kapolres menyarankan agar perangkat kampung mendata terlebih dahulu nama-nama anak yang terindikasi melakukan tindakan kenakalan. Data tersebut kemudian diserahkan ke pihak kecamatan untuk dirumuskan penanganannya secara terpadu. Sejauh mana kewenangan dari bedel atau kepala desa dalam mengatasi kenakalan remaja. Jadi beberapa saat yang lalu memang menjadi perhatian kami terkait kenakalan remaja ini. Salah satunya kan kemarin ada geng motor, kemudian knalpot, kemudian balap liar. Untuk bicarakan tingkat kecamatan dulu, misalnya Pak Reja atau Pak Bedel mendata saja mana-mana remaja-remaja kita ini yang mungkin ada indikasi mengarah ke kenakalan remaja. Nah, didatakan, nanti setelah kita punya data, baru dimusyawarahkan nanti tingkat kecamatan. Kecamatan nanti baru kita merumuskan cara penindakannya. Selain itu, salah satu reja kampung lainnya di Kecamatan Bener Kelipah mengusulkan agar Polres Bener Meriah aktif melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah guna mencegah kenakalan remaja sejak dini. Program kepolisian kunjungan ke sekolah, Pak, mungkin ini yang perlu kita laksanakan, Pak. Polisi go to school. Jadi harapan kami, Pak, mungkin di Kecamatan Bener Kelipah untuk SD, SMP, dan SMA-nya mungkin bisa ditingkatkan, Pak. Mungkin bisa diberikan sosialisasi. Menanggapi usulan tersebut, Kapolres menyambut baik dan menegaskan bahwa pihaknya memang telah melakukan berbagai bentuk sosialisasi di sekolah-sekolah dan ke depan akan ditingkatkan. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan. Terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Tanoh Gayo RRI Takengon. Update informasi terkini Anda melalui website rri.co.id dan Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan sari berita. Tabung gas bocor, rumah warga Aceh Tenggara nyaris hangus terbakar. Puluhan pemilik cangkul padang menolak pembongkaran oleh petugas. Berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat melalui Pro 3 RRI. Saya Nur Hasanah mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.